Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Muhyiddin. Ada dua pertanyaan dan saling terkait, yaitu tentang hutang piutang yang belum dibayar. Jadi yang ditanyakan adalah orang yang belum bayar hutang kemudian meninggal dunia, apakah rohnya atau jiwanya itu tergantung antara langit dan bumi? Kemudian yang kedua, ketika upacara pelepasan jenazah disampaikan oleh ahli waris bahwa seandainya masih ada hutang si mayit ini kepada jemaah atau masyarakat, maka hutang ahli waris ini berpindah kepada ahli waris. Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna bi rahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Maghrib ini dengan izin Allah kita satu majlis kembali di rumah Allah yang mulia ini dalam acara tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu mempertanyakan masalah hutang si mayat. Pertama sekali saya mengingatkan kepada kita bersama, masalah berhutang ini adalah sesuatu yang memang dibolehkan oleh syariat. Baik orang yang berhutang, kemudian orang yang memberi hutang kepada orang lain, itu dianjurkan pula oleh syariat. Bahkan itu merupakan kebaikan yang pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan orang beri hutang itu bisa dua kali pahalanya, pahala memberi kebaikan dan pahala dihitung sebagai sedekah. Namun tidak lepas begitu saja tanpa ada batasan. Karena di satu sisi boleh berhutang, tapi di satu sisi orang-orang yang berhutang itu kalau dia mati dalam keadaan berhutang, itu dia akan menerima ancaman. Bahkan ketika dia berhutang itu dilihat niatnya. Maka kalau niatnya umpamanya ketika berhutang dia ingin bayar, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan-jalan usaha untuk melunasinya. Tapi kalau dia berhutang niatnya tidak dibayar, orang seperti ini mencuri namanya, dan memakan harta manusia secara batil. Di dunia saja diberi sanksi oleh Allah. Kemudian kalau dia meninggal dunia, maka ada sanksi-sanksi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka salah satunya umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ashabus Sunan,
Hadis itu disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah mengatakan, dan ini pernah kita bahas dalam kajian kitab Bulughul Maram hari Selasa. Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqta'an, bahwa diri seorang mukmin tergantung dengan utangnya sampai dibayarkan. Kata Rasulullah. Apa maksud tergantung ini? Jika dia sudah meninggal itu terhalang dia, kalau dia banyak amal solehnya, maka orang ketika dia meninggal dunia dia sudah menikmati ganjaran dari amal solehnya. Kenikmatan-kenikmatan seperti kelapangan kubur, kemudahan-kemudahan dalam menjawab pertanyaan, terhindar dari siksa kubur. Walaupun dia umpamanya terhindar dari siksa kubur, tetapi dia terhalang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari amal solehnya, karena terhalang gara-gara ada utang. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa berutang itu adalah sesuatu yang mengancam kita apabila kita mati dan tidak dibayar. Bahkan ada di antara amalan yang Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang mengamalkan amalan itu langsung masuk surga. Karena saking hebatnya pengorbanan dalam amalan itu. Apa itu amalan? Berperang di jalan Allah, lalu dia meninggal dunia, mati syahid, hartanya pergi, nyawanya pergi. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain, diampunkan untuk setiap orang yang mati syahid seluruh dosanya, diampunkan seluruh dosanya kecuali utang. Berarti dia mati syahid, dan seharusnya dia menikmati, rupanya meninggalkan banyak utang. Terhalang dia, kata ulama, untuk mendapatkan kenikmatan itu. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada orang yang meninggal dunia, dia tanya, kalau dia datang melayat, dia tanya ketika dia mau menyolatkannya, ya, apakah dia alaihi dainun, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir, tufiya rajulun faghasalnahu wa hannaqnahu wa kafannahu thumma atayna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusalli alaihi faqulna nusalli alaihi fakhata khutwatan thumma qala alaihi dainun qulna dinarani fansarafa fatahammalaha Abu Qatadah fa'atainahu faqala Abu Qatadah ad-dinarani alayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad awfallahu haqqal gharib wa bari'a minhal mayyit. Qala na'am fa shalla alaihi thumma qala ba'da dhalika bi yawmin ma fa'ala ad-dinara wa qala innama mata amsu qala fa'ada ilayhi fil ghad wa qala laqad qadaytu ma wa qala Rasulullah al-an barada alaihi jildatu. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi hadis ini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah. Ada seseorang meninggal dunia
lalu kami mandikan dan kami beri dia hannatnahu, ya kami lumuri dia rumah-rumah dan pun sudah mandi kan, baru sebuah tahlil. Wa kafannahu, dan kami beri kapan dia. Summa ataina bihi Rasulullah, setelah kami kapankan, mandi, kapankan, kami bawa dia kepada Rasulullah untuk supaya dia solatkan. Maka kami tawarkan, tusalli alaihi ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah salat, kau jadi imam. Lalu Rasulullah melangkah satu langkah menghadap si mayat tadi. Rasulullah bertanya, a'alaihi dain, apakah dia punya hutang? Maka yang ada di sekitarnya menjawab, punya ya Rasulullah 2 dinar. Dia punya hutang berapa? 2 dinar. Tak jadi Rasulullah salat, fansarafa, berpaling Rasulullah SAW. Dan datang seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari. Lalu dia bilang kepada Rasulullah, sudah ya Rasulullah, ad-dinarani alayya, hutang dia yang 2 dinar itu saya bayar. Kalau kita kan kita umum, siapa yang merasa ada punya piutang, sudah ahli waris akan menanggung. Itu kan sebelum disolatkan atau setelah disolatkan. Jadi Abu Qatadah bilang, sudah ya Rasulullah 2 dinar itu saya bayar. Maka Rasulullah mengatakan, ya kalau begitu hutangnya lepas. Artinya yang punya piutang itu Allah bayarkan, artinya selesai. Wa bari'a minhal mayyit, dan si mayat bebas. Artinya Allah menerima pembayaran dari Abu Qatadah tadi terhadap orang yang punya piutang, kemudian si mayat pun bebas dengan dibayar oleh Abu Qatadah. Di sini tak pula dijelaskan, barangkali dalam riwayat lain dijelaskan Abu Qatadah ini mungkin punya hubungan, punya keluarga, punya hubungan waris, tidak pernah dijelaskan. Yang penting Abu Qatadah di sini dia mengatakan saya bayar. Lalu setelah itu Rasulullah langsung baru Rasulullah menyolatkannya. Bila Rasulullah mengatakan, gimana sudah kamu bayarkan? Sudah tanya sama Abu Qatadah, karena dia sudah jamin, walaupun dia belum bayar tapi dia sudah jamin. Maka besoknya ditanya, sudah kamu bayar? Sudah ya Rasulullah. Semenjak kamu bayar, kuburannya menjadi dingin. Baradan alaihi jildatu, berarti ini kan tersiksa orang meninggal, dia membawa hutang. Itulah sebabnya kalau tidak, maka ulama menetapkan kalau tidak kan ada hajat untuk tidak mendesak, tidak darurat, jangan berhutang. Karena nanti berhutang mati kita, tak ada orang tahu atau tersiksa kita. Jadi kalau bisa menghindar dari hutang, lebih baik kita memilih hidup seadanya daripada hidup serba-serbi tapi penuh dengan kredit. Karena kredit itu surat-surat di mana-mana pula. Atau lagi kreditnya kredit riba pula. Atau menjadi-jadi. Kita mati tak tahu Bapak Ibu. Karena itu jangan biasakan berhutang. Jadi berhutanglah karena minimal hajat. Hajat itu kalau tidak kita berhutang memenuhi kebutuhan itu, kita akan
berada dalam kondisi sulit, walaupun tidak sampai mati, tapi sulit, susah hidup, ya silakan. Kemudian juga darurat, apalagi kalau seandainya nyawa. Kemudian ada lagi hadis yang lain sebenarnya. Kalau ada orang berhutang, maka kalau di sini kalau orang ada beda, orang berhutang karena hajat, ada orang berhutang karena tidak ada hajat. Memang hobi berhutang, kemana-mana hutang aja. Kadang-kadang orang hutang itu hanya untuk lifestyle, gaya hidup aja. Orang punya mobil, dia pengen punya mobil. Orang punya rumah bagus, dia pengen punya rumah, tapi hutang isi. Maka ini jangan dibiasakan. Maka hidup itu kata Rasulullah SAW, kalau punya rumah, ya lihat rumah Rasulullah. Rasulullah itu kan standar contoh kita. Rumah beliau 4x4, 3x3, kecil. Hidup dia kok. Rasulullah orang paling mulia, tidak ada sedikit pun merendahkan martabatnya karena dia punya rumah kecil. Umar sendiri menangis melihat rumah Rasulullah SAW. Kemudian juga kendaraan, memang harus berhutang kita dengan kendaraan. Jadi kalau tidak ada kan hajat itu, maka usah kita berhutang. Terus kalau dia berhutang karena gaya-gaya hidup saja, kalau seandainya dia gaya-gaya hidup saja, ada dua kemungkinan. Dia tidak punya niat membayar. Jadi biasanya kalau orang berhutang di mana niatnya? Kadang-kadang nomor HP-nya tiap hari ganti. Nomor HP tiap hari ganti, hutang pula sini. Tambah hutang, ganti pula HP lain. Hilang semua, orang mencari, dosanya banyak. Sudah niat berbayar, mencuri, menggunakan harta orang secara batil. Yang kedua, menyusahkan orang lain. Bapak kalau sempat orang berhutang 10-50 juta, aku dan HP-nya dari bagian, nanti dulu Bapak, pusing pikirkan dia. Sudah duit kita pergi, sudah susah kita, menyusahkan orang bagaimana itu. Jadi jangan dianggap remeh. Maka kalau kita menyusahkan orang, Allah susahkan pula kita. Tidak akan tenang hidup. Jadi kalau orang hobi-hobi berhutang itu, dia biasa niat nak bayar. Nah, maka ini berbahaya untuk hidupnya di dunia, apalagi setelah mati. Tapi ada orang kalau dia berhutang kena hajat, darurat, dan dia niat bayar, maka Allah mudahkan untuk dia nanti jalan untuk bayar. Tapi kalau sempat dia mati, tapi dia punya niat dan punya etikat dan dibuktikannya dengan kerja keras, lalu meninggal dia, maka orang seperti ini Allah ampunkan. Allah punya cara untuk menggunakan. Tapi ingat, karena hajat, itu pula karena hajat ini ya perlu kita Bapak Ibu sekalian. Jadi ada satu hal tradisi kena bahayanya hutang ini, maka bagus juga tradisi, dan itu kan tradisi Rasulullah. Maka sekarang kenapa ada ketika kita mengantarkan mayat ke kubur, kita tanya siapa yang berhutang? Memang Rasulullah tanya apakah dia punya utang. Kemudian Rasulullah kadang-kadang tanya siapa yang mau bayar. Nah itu, nah ada pula orang apa-apa itu dah sunnah bid'ah katanya. Itu ada semua bid'ah. Jadi kalau meninggal orang itu masuk mandikan langsung hantar masuk. Prosesi itu bid'ah aja. Ini coba sekarang ada dasar-dasar. Suka tanya, ada pun dia tak. Kalau kita kan resmi bertanya kan kepada yang hadir, ada yang punya hutang. Jadi kalau sekarang
kalau seseorang punya utang, maka ada dua kemungkinan. Dia meninggalkan warisan dan tidak meninggalkan warisan. Kalau dia meninggalkan warisan, maka utang-utangnya wajib dibayar dari duit yang ditinggalkannya. Nah, ini penting ini untuk kita, karena kita bersaudara kadang-kadang. Terus ketika meninggal si mayat, seorang kan yang tua atau yang ada duit, dibayarnya utang-utang orang tuanya karena sayang. Setelah itu dibagi harta warisan. Kemudian orang tua, yang tua tadi membayar utang ibu atau bapaknya, nanti saudara yang lain enak saja membagi harta warisan itu sesuai dengan porsinya. Seharusnya tidak begitu. Hendaknya utang dibayarnya tadi kan tidak bayar duluan, maka dibayarkan nanti kepada dia ketika warisan dibagi. Karena kamu kemarin kan sudah bayar utang orang tua, maka ambil dulu ini. Karena utang itu wajib dibayarkan dari dibagi-bagi pula. Kecuali dia sudah dijelaskan begitu, kemudian dia rela atau kena lain hal. Tapi pertama harus dikeluarkan itu. Ini yang kadang-kadang jarang dilakukan. Tidak punya perasaan, tiba-tiba dibagi, tiba komplit. Karena tidak tegas apa lagi saudara itu. Enak aja kalian bagi-bagi utang orang tua saya mau bayar kemarin, atau kalian bagi-bagi banyak bekerja. Kasih, kenakan waktu itu kan melepaskan. Semua orang melepaskan ini terbaik orang tua. Jadi di sini potong itu dulu, ambil itu kasih dia sama dia membayarkan. Baru nanti menjadi harta warisan. Nah, kemudian kalau itu dia meninggalkan harta warisan, yang jadi masalah kalau dia tidak meninggalkan harta warisan. Warisannya cuma utang. Siapa yang bayar? Untuk anak-anaknya tak ada yang wajib bayar, maka itu resiko dia. Itu masalah. Itu resiko dia. Atau gantung-gantung nanti nasibnya. Tapi kalau tampil ahli warisnya berbuat baik, itu lain hal. Anak-anaknya, ayah saya ini, saya punya utang, sudah datang sama saya bayar. Kalau seandainya sudah dinyatakan begitu, lepaskan utang mayat, lepas. Sebagaimana tadi Rasulullah mengatakan kepada Abu Qatadah, mengatakan sudah. Setelah Abu Qatadah mengatakan saya bayar Rasulullah, maka Rasulullah langsung menyolatkannya. Dan Rasulullah bilang apa? Bahwa dengan begitu sudah lunas hak ataupun piutang orang yang mengasih utang, kemudian sudah bebas mayat dari utang. Maka itu tidak ada masalah. Kalau sudah ada ahli waris menyatakan, dan harus ada seperti itu. Ibu kita miskin, bapak kita miskin, tidak meninggalkan apa-apa, ya tampil di antara ahli waris untuk membayar, dan itu kebaikan yang luar biasa yang diberikan kepada orang tua. Maka pertama kebaikan yang harus kita berikan pada orang tua kita ketika dia meninggal, apalagi dia tidak meninggalkan harta warisan, tampil anak-anaknya membayar utang. Itulah kebaikan yang paling tinggi pertama sekali, supaya apa? Dia tidak tergantung nasibnya, tidak terhalang dia daripada menikmati kenikmatan-kenikmatan daripada amal solehnya di alam barzah, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW. Jadi begitu ya, maka bayar terlunas itu selagi ada yang bayar. Wallahu a'lam bishawab.